Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Bagi kalian yang belum memahami bagaimana cara mudah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, baiknya kita mengikuti video berikut ini, karena video berikut berisi pembelajaran dan motivasi for success untuk kalian semua. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, kamu benar. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam satu paragraf. Terkadang ya, orang menyebut ide pokok itu sebagai pikiran utama. Ada yang menyebutnya sebagai pikiran pokok, dan ada juga yang menyebutnya sebagai gagasan utama, gagasan pokok, atau ada yang lain, pokok pikiran atau pokok gagasan. Jadi, kalau kalian mau sederhananya, ide pokok itu adalah jika kita bertemu sebuah paragraf, kemudian paragraf tersebut kita baca, maka kita katakan paragraf tersebut lagi membahas tentang apa sih? Paragraf ini lagi membicarakan tentang apa? Maka masalah utama yang dibicarakan dalam paragraf tersebut itulah yang dinamakan dengan ide pokok. Secara sederhananya, menentukan ide pokok itu dengan cara yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, mencari kalimat utamanya. Yang ketiga, menandai informasi penting yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Berikut ini kita berikan sebuah contoh. Kita akan membaca contoh sebuah paragraf berikut. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah kita membaca paragraf tersebut, kemudian kita mencermatinya. Nah, paragraf ini lagi membahas tentang apa? Ya, kamu benar. Paragraf ini berbicara tentang pembuahan. Adanya di kalimat yang terakhir dari paragraf yang kita baca tadi. Artinya, paragraf yang baru saja kita baca, ide pokoknya terdapat pada kalimat yang terakhir. Maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang ide pokok pada paragraf tersebut, yaitu pertama, pembuahan, yang kedua, terjadinya pembuahan, yang ketiga, proses pembuahan, yang keempat, pembuahan yang terjadi pada bunga jagung. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti contoh selanjutnya. Mari kita baca paragraf berikutnya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah menguning. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Dari paragraf tersebut, maka kita bisa menarik kesimpulan. Ayo. Nah, ide pokok apa yang dapat kalian temukan dari paragraf yang baru saja kita baca? Ya, benar sekali. Paragraf ini berbicara tentang buah jagung. Maka, ide pokok yang bisa kita temukan dari paragraf ini adalah perkembangan bunga jagung menjadi buah jagung. Demikianlah pembahasan kita tentang menemukan ide pokok dari sebuah paragraf, dan kalian mempunyai tagihan dan latihan dari saya untuk kalian kerjakan. Berlatihlah, karena semakin rajin kalian berlatih, maka kalian akan semakin mudah dalam menemukan ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah wacana. Atau kalian dapat dengan mudah menjawab latihan-latihan atau soal-soal yang akan diberikan kepada kalian. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat.